Suatu ketika aku mempunyai rasa suka kepada sahabat sendiri. Entah itu datang dari mana, tiba-tiba saja muncul dalam hatiku rasa suka sama Lucy. Untungnya aku nggak beritahu pria ini, takut orang sekitar nggak setuju, terutama orang tuaku. Kalau dipendam terus, mau sampai kapan? Masih kepikiran mengenai itu. Aku sama sekali nggak berani untuk mengungkapkan perasaanku kepadanya. Semoga saja kedepannya timbul rasa berani untuk mengungkapkan semuanya. Daripada nanti dialami sama cowok di luar sana, aku sama sekali nggak mau itu terjadi. Terutama pernah kejadian pada masa lalu yang begitu kelam. Dalam sehari aku nggak bertemu sama Lucy, dunia bagaikan nggak ada kehidupan. Malahan sempat ke rumahnya, eh gak ada sama sekali. Dia kemana sih? Sepi banget, kayak pergi ke luar kota. Padahal aku rindu loh. Ya Allah, berikanlah hamba petunjuk mengenai perasaanku suka sama sahabat sendiri. Apakah ungkapkan atau tidak? Setelah beberapa hari kemudian, akhirnya ketemu juga nih sama Lucy, sahabat masa kecilku. Kok dari wajahnya begitu cantik, bagaikan bidadari turun dari khayalan. Aku makin penasaran deh sama Lucy nggak ada di sini. Jalan-jalan kemana ya? Tapi harus ada basa-basi dulu. Setidaknya ada obrolan antara aku dengan dia. Jika nanti ada pembahasan mengenai perasaanmu, aku siap mendengarkan. Barangkali saja punya rasa suka kepadaku. Jangan dulu deh berpikiran seperti itu. Kalau nggak suka sama aku bagaimana? Jangan berharap bahwa aku sama Lucy bakal jadian suatu saat nanti. Untuk sekarang mah masih anggap sahabat. Tunggu waktu yang tepat, baru kita berdua jalan-jalan berkeliling kota Bandung untuk mengenang masa sekolah. Aku rela berkorban untuk kamu sampai bensin habis juga, gak apa-apa. Yang penting selalu ada di sampingmu. Terkadang aku sempat berpikir apakah ada ya seorang cowok menyukai sama sahabat sendiri. Malah membuat kepikiran terus mengenai ini. Kalau ketahuan sama orang tua, aku bagaimana ya reaksinya? Aduh, makin bimbang deh. Kenapa nggak muncul saat tiba-tiba? Kan jadinya seperti ini, bingung. Mau menyelesaikannya. Kalau bisa mah, saat perlahan tak perlu harus sekaligus muncul dalam hatiku. Selama dalam perjalanan mau pulang ke rumah, tiba-tiba saja ada nadering bunyi dalam saku celana bergetar. Pas mau dicek, ternyata sahabat aku nih ingin curhat mengenai kendala dalam mata kuliahnya. Yang sebelumnya ingin pulang ke rumah, terpaksa dia harus menemui Usi, tempat yang biasa jadi favorit kita, yaitu di alun-alun kota Bandung. Dalam perjalanan ke sana, aku mengalami kendala. Tak kenapa kecepatan motor gak terlalu cepat. Apakah bensin habis ya? Tapi dicek ternyata masih full loh. Ini motor kenapa sih? Kebiasaan deh kalau ada perlu, yang penting pasti kayak begini. Entah itu mengantar Lucy ke kampus, ataupun cuma ke pasar untuk beli bahan-bahan masakan. Suka kayak begini, tiba-tiba aja kecepatan motor perlahan berkurang. Kan jadinya aku kesal mengenai motor satu ini, pembelian dari om aku. Entah kenapa ingin sekali menjualnya supaya bisa beli motor baru yang bisa memahamiku. Namun, sebelum om meninggal, beliau sempat beritahu kepadaku, keponakan paling besar dari yang lainnya, om mohon motor ini adalah pembelian untuk kamu, jangan dijual ya, harus menjaganya sampai pernikahan kelak. Seandainya beliau masih ada di dunia, pasti aku akan mendiskusikan kembali dengannya. Lagian, aku telah berjanji sama beliau akan menjaga sampai pernikahan kelak. Sedangkan mulai tak sanggup lagi menaiki motor pembelian dari om.
Tapi kalau misalkan benar-benar ingin dijual, pasti aku akan ikat janji dong. Ah sudah, lebih baik aku beli motor baru yang ini simpan saja di garasi, supaya aku tidak melanggar perjanjian antara aku sama Om. Nah, untuk sekarang aku perlu bengkel langganan di Jalan Suprapman nomor 32. Walaupun harus menunggu sekitar 1 jam karena pada saat mau ke tempat aku ternyata macet. Dengan kondisi membingungkan ke tempat Rusi berada, harus bagaimana? Masa iya motor harus ditinggalin di sini? Nanti akan diambil sama orang yang aku nggak kenal. Terpaksa deh harus minta bantuan ke teman supaya bisa jaga motor ini sambil nunggu bengkel langganan aku kesini. Kok bisa tolong aku nggak? Minta tolong apa? Emang ada apa sih? Kok mendadak sekali jam segini? Gak apa-apa kok, ini cuma mau nitip motor, entah kenapa kecepatannya menurun. Oh gitu, oke gue kesana ntar kirim location-nya. Oke siap. Aku sambil menunggu Ilham kesini, sudah lama enggak mendengarkan lagu favorit aku semua tentang kita. Jadi ingat sama Lucy kalau dengar lagu ini, sama-sama fans Peter Pan. Sempat bohong juga dia, katanya nggak suka sama lagu-lagu Peter Pan. Pada waktu Lucy sedang berada di kelas, sedang mengerjakan tugas, tumben sambil mendengarkan lagu. Biasanya Lucy anti dengarkan lagu, lebih fokus kerjakan tugas, dan nggak boleh diganggu. Semenjak itu, aku sama sekali nggak berani mengganggu dia sedang mengerjakan tugasnya. Beberapa menit kemudian, akhirnya Ilham datang juga, menghampiri aku sedang mendengarkan lagu semua tentang kita. Setelah diberitahu kepadanya mengenai motor ini, aku langsung bergegas ambil Lucy di kantor dia bekerja. Semoga saja Lucy nggak marah kepadaku karena telat datangnya. Kan janjinya akan segera mungkin ke kantor dia. Namun dalam perjalanan motor, tiba-tiba saja pelan gak mau maju dengan kecepatan tinggi. Selama 1 jam perjalanan akhirnya sampai juga, dan ternyata muka Lucy perlahan jadi berubah. Padahal siang tadi biasa saja, happy banget keliling kota Bandung. Tapi ada aneh nih, dia mukanya cukup pucat kayak nggak ada darah. Semoga saja nggak terjadi apa-apa sama Lucy. Kita berdua mengobrol kenapa saat tiba-tiba mengirim sebuah pesan kepadaku. Lang, kan kita sudah lama jadi sahabat dari kecil, malah kenalin aku. Atuh, pacar kamu siapa? Tumben ngomong seperti itu sih, ucap dalam hatiku. Lang, kenapa diam? Apa Lucy? Tadi Rangga kenalin atuh pacar kamu siapa? Masa itu sebenarnya aku belum punya pacar, Lus. Masa Gilang? Serius sih? Kapan-kapan kenalin kah ke aku sudah punya pacar belum? Ya, sebenarnya aku suka sama kamu, tapi sepertinya belum waktunya untuk mengungkapkan perasaanku kepadamu. Ucap dalam hatiku dengan senyum terpaksa. Dia Lucy masuk ke dalam kantornya. Selepas ketemu sama Lucy, aku langsung pulang ke rumah. Karena sudah malam, takut ada begal di jalan. Tapi masalah motor sudah nitip di Ilham. Besok aku ambil di kosannya. Besok pagi ada pesan dari orang tua. Lucy suruh datang ke rumahnya. Karena ada pembicaraan penting, gak bisa dijelaskan melalui SMS. Ya sudah, aku langsung mandi. Setelah itu berangkat naik taksi. Kalau naik angkot, gak mungkin deh. Pasti bakal lama sampainya. Akhirnya sampai juga langsung ngobrol sama orang tua Lucy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gilang, silakan duduk. Ibu mau bisa serius sama kamu. Ya ibu, memang mau bisa mengenai apa? Kalau boleh tahu. Ini ada kaitan dengan Lucy. Oh, memang Lucy kenapa? Lebih baik baca saja surat dari Lucy.
aku semenjak Ibunda Lucy bicara seperti itu, entah kenapa perasaanku jadi nggak enak ya. Setelah sampai pun nggak ada Lucy di rumahnya, membuatku khawatir kepadanya. Tanpa menunggu lama, aku langsung baca isi surat dari Lucy. Isinya mengenai isi hati Lucy sudah pacaran sama Yudi. Namun, tak kenapa dia posesif banget sama Lucy. Pada akhirnya dia sering dipukul habis-habisan gak menerima nasihat dari Lucy. Setelah selesai baca, aku makin down. Ternyata Lucy selama masa kecil sudah punya pacar. Waduh, sepertinya aku harus melupakan perasaanku sudah jatuh cinta kepada sahabat sendiri. Mudah-mudahan hubungan mereka langgeng sampai pelaminan. Aku harus ikhlas cukup jadi sahabatan, tak perlu ada menjadi sebuah hubungan lebih serius karena sudah tak ada harapan lagi. Siapa tanya Lucy, orang tuanya tidak mau memberitahu sahabatku sedang di mana dan menyuruh aku untuk lupakan kenangan bersama Lucy dari TK sampai sekarang. Satu lagi, ada pesan dari Lucy melalui ibunya, suruh aku segera mungkin untuk menikah sama perempuan yang kamu sukai, bersama motor kembalian dari om aku. Benar kata ibunya, aku harus segera mungkin untuk lupakan Lucy dan membuka hatiku kepada perempuan lain.